Satu gol tendangan bebas Rade Krunic mengantarkan AC Milan menekuk Hellas Verona 2 gol tanpa balas pada giornata ke-26 Liga Italia musim 2020-2021. Selain tercipta melalui proses yang cukup cantik, gol tersebut nyatanya menyimpan sejumlah fakta unik. Dilansir dari Sky Italia, gol Krunic tersebut menjadi gol tendangan bebas pertama yang dicetak AC Milan sepanjang musim ini, sekaligus memastikan rekor buruk Milan di musim 2009-2010 tak terulang. Pada musim itu, AC Milan besutan Leonardo melalui musim kompetisi Liga Italia tanpa sekalipun mencetak gol dari situasi tendangan bebas langsung. Fenomena itu terasa ganjil sebab kala itu Milan masih diperkuat eksekutor handal seperti Andrea Pirlo, David Beckham, Ronaldinho hingga Clarence Seedorf. Selain itu, gol tersebut juga mengantarkan Krunic kini tercatat sebagai pemain Bosnia pertama yang mencetak gol untuk Milan di Serie A. Tak berhenti di situ, bersama Diego Dalot, Rade Krunic juga melengkapi 15 pencetak gol berbeda AC Milan musim ini. Hanya kalah dari Atalanta yang memiliki 16 pencetak gol berbeda sepanjang musim ini. AC Milan memiliki statistik yang lebih baik ketika mereka mencetak gol lebih dahulu dibandingkan saat mereka tertinggal lebih dahulu dari semua laga yang telah mereka lakoni di Liga Italia sepanjang musim ini. Milan News mencatat Rossoneri telah mencetak gol lebih dahulu di 18 pertandingan Serie A musim ini dan telah memenangkan 17 pertandingan di antaranya. Satu-satunya laga yang membuat mereka gagal meraih poin penuh adalah saat ditahan imbang 3-3 oleh AS Roma di awal musim. Akan tetapi ketika tim lawan mencetak gol lebih dahulu, Rossoneri benar-benar kesulitan mendapatkan poin penuh sebab mereka hanya meraup 4 hasil imbang bahkan 4 kekalahan. 4 hasil imbang tersebut adalah saat melawan Hellas Verona di pertemuan pertama, partai tandang ke markas Parma dan Genoa, dan saat menjamu Udinese di San Siro. Sementara 4 kekalahan datang saat melawan Juventus, Atalanta, Spezia, dan Inter Milan. Situasi ini jelas membuat Pioli masih harus menemukan cara dan mengubah banyak hal ketika skema yang mereka mainkan tidak berjalan sesuai rencana untuk mendapatkan lebih banyak poin. CIS Football Observatory baru-baru ini merilis 20 pemain muda paling menjanjikan yang lahir pada tahun 2000. Dalam daftar tersebut hanya 2 pemain asal Italia, yakni Sandro Tonali dari AC Milan dan Moise Kean, striker asal Everton yang masing-masing menempati peringkat ke-19 dan ke-20. Sementara itu, 2 pemain lain dari Serie A yang juga masuk dalam daftar tersebut adalah Dejan Kulusevski dari Juventus dan Sebastian Walukiewicz dari Cagliari. Di posisi 3 besar masing-masing diisi oleh 3 pemain muda berbakat asal Bundesliga, yakni Erling Braut Haaland, Alphonso Davies, dan Jadon Sancho. Dan berikut daftar selengkapnya. AC Milan dan Man United akan saling bentrok di babak 16 besar Liga Eropa. Berbagai pihak menilai laga kedua tim tersebut bagaikan laga Liga Eropa rasa Liga Champions. Di luar daripada anggapan tersebut, setidaknya ada satu statistik unik yang disorot berbagai media jelang laga tersebut. Sebagaimana diketahui, Milan musim ini menjadi salah satu tim yang paling banyak mendapatkan hadiah penalti. Namun lawan yang mereka hadapi juga punya statistik penalti yang cukup tinggi musim ini. Jika digabungkan, kedua tim sudah mendapatkan total 34 penalti musim ini, dengan Milan 20 penalti dan Manchester United mengemas 14 penalti. Laman Football Italia bahkan memberikan tajuk laga Manchester United versus AC Milan ini sebagai The Derby of Penalties. Kedua kubu masing-masing memiliki 4 pemain yang sudah mencetak gol dari titik putih. Di kubu Milan, Frank Kessie menjadi eksekutor utama dengan 9 gol dari 10 percobaan penalti. Sementara Manchester United diwakili Bruno Fernandes dengan 10 gol dari 11 penalti. Masa depan Diego Dalot yang belum sepenuhnya bisa dipastikan akan berstatus sebagai pemain permanen di AC Milan, membuat manajemen Rossoneri terus memantau sejumlah nama potensial yang bisa direkrut di akhir musim nanti. Laman Torificais mengklaim Milan sedang mengevaluasi potensial untuk mendatangkan Sime Vrsaljko dari Atletico Madrid. Kabarnya AC Milan sedang mempertimbangkan tawaran untuk pemain internasional Kroasia tersebut. Manajemen Rossoneri dikabarkan siap menyodorkan harga senilai 10 juta euro. Sime Vrsaljko sebetulnya adalah pemain yang sudah akrab dengan Serie A. Ia pernah berseragam Inter Milan 3 musim lalu. Dia juga tercatat pernah bermain untuk Genoa dan Sassuolo. Sementara itu, laman La Razón baru-baru ini mengungkapkan bahwa AC Milan juga sedang memantau bek Real Betis Aissa Mandi.
Pemain tersebut berpotensi meninggalkan Real Betis di akhir musim nanti ketika kontraknya berakhir. Yang berarti ia bebas membuka negosiasi dengan klub lain, sesuatu yang coba dimanfaatkan AC Milan. Laporan itu menambahkan bahwa bek asal Aljazair tersebut sejatinya sudah diincar berbagai klub Eropa lainnya. Selain Milan, Liverpool, dan Lille juga dikabarkan masuk dalam daftar peminat. Namun keberadaan Ismail Bennacer dalam skuad Rossoneri bisa menjadi keuntungan bagi Milan, sebab Bennacer bisa menjadi penengah untuk negosiasi. Karena kedua pemain tersebut diketahui adalah teman baik dan sama-sama menjadi bagian dari skuad Aljazair yang sukses merengkuh trofi Piala Afrika 2019 lalu. Selain kedua pemain tersebut, laman Calcio Mercato mengungkapkan bahwa AC Milan menjadi salah satu klub yang tertarik untuk mendapatkan gelandang Cagliari Razvan Marin. Mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut saat ini memang sedang diincar berbagai klub Eropa. Selain Milan, Ajax Amsterdam, Inter Milan, Torino, dan Sampdoria juga turut memantau situasinya. Klub asal Prancis Lille dikabarkan juga tertarik merekrutnya di akhir musim nanti sebagai persiapan mereka jika berhasil mengunci satu tiket ke Liga Champions musim depan. Laman Pianeta Milan melaporkan bahwa Zlatan Ibrahimovic kemungkinan besar akan menambah durasi kontraknya satu musim lagi bersama Milan. Akan tetapi patut dicatat bahwa musim ini sudah sangat jelas menggambarkan bagaimana penyerang Gaek 39 tahun itu sudah berkali-kali bermasalah dengan kondisi fisiknya. Para pemain yang ada di dalam skuad Milan saat ini juga sudah menunjukkan bahwa mereka belum bisa menggantikan perannya secara maksimal. Berangkat dari kondisi itu, Paolo Maldini diberitakan sedang mencari striker yang berusia relatif muda yang berpotensi bisa tumbuh bersama Ibrahimovic. Setidaknya ada 4 nama yang masuk dalam daftar incaran direktur olahraga Milan tersebut. Yang pertama adalah Odsonne Edouard dari Celtic, striker 23 tahun yang punya catatan 81 gol plus 35 assist dari 161 penampilan bersama Celtic di semua ajang. Namun sang pemain hanyalah target kedua, sebab Maldini menjadikan Andrea Belotti sebagai target utama. Striker 27 tahun itu adalah bintang sekaligus kapten Torino, dan bukan perkara mudah bagi Maldini untuk memboyongnya ke San Siro. Namun ada secerca harapan yang dihadirkan terkait situasi sang pemain. Yang pertama adalah kontraknya yang akan berakhir 2022, dan yang kedua adalah fakta bahwa usianya sudah menginjak 27 tahun. Di usia tersebut, Belotti dianggap sudah pantas untuk melakukan lompatan besar dengan bergabung ke klub yang lebih besar ketimbang berkutat dengan Torino, yang musim ini bahkan tertatih-tatih di zona degradasi. Selain kedua nama tersebut, terdapat dua alternatif adalah Boulaye Dia dari Stade Reims, serta striker milik Ajax Amsterdam, Brian Brobby.